Acara ini berjalan lancar karena disponsori oleh Ikatan Alumni ITB Chevron, Ikatan Alumni ITB Kepulauan Riau, dan Bimbel Nurul Fikri Pekanbaru. Halo semuanya, kenalin nama aku Kira Alvina dari SF ITB Angkatan 2018. Dan aku Andra Wahdini dari SF ITB Angkatan 2019. Halo juga Dini. Nah, jadi di kesempatan yang kali ini kami akan menjelaskan tentang fakultas kami, yaitu Sekolah Farmasi. Sekolah Farmasi sendiri terletak di salah satu kampus utama ITB, yaitu kampus Ganesha yang berada di Bandung. Jadi bagi kalian yang ingin bersosialisasi atau berkomunikasi dengan mahasiswa dari jurusan lain, itu tidak usah merasa kecil hati karena masih banyak banget fakultas dan juga jurusan-jurusan yang ada di ITB terkonsentrasi di kampus ini. SF ITB sendiri mempunyai 2 jurusan nih. Yang pertama itu ada STF atau Sains dan Teknologi Farmasi, dan yang kedua ada FKK atau Farmasi Klinik dan Komunitas. Bagi kalian yang tertarik dalam pembuatan sediaan farmasi seperti obat-obatan atau kosmetik, kalian bisa banget pilih jurusan Sains dan Teknologi Farmasi karena di jurusan ini akan lebih berfokus pada produk farmasi, seperti bagaimana komposisi dari obat-obatan atau kosmetik, bagaimana cara pembuatannya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita membahas tentang farmasi klinik dan komunitas. Di farmasi klinik dan komunitas, mengkaji ilmu pengetahuan di bidang farmasi mencakup aspek layanan kefarmasian atau pharmaceutical care, yaitu obat sampai ke penderita dalam keadaan baik, efektif, dan aman, disertai informasi yang memadai agar penggunaannya tepat dan mencapai kesembuhan. Selanjutnya itu ada implementasi konsep clinical farmasi dan pengelolaan community farmasi yang sejalan dengan paradigma sehat, sehingga mampu mengisi kebutuhan tenaga kesehatan dalam rangka mewujudkan layanan kesehatan. Mungkin beberapa dari kalian masih bertanya-tanya, belajar farmasi bisa kerja apa? Sebenarnya prospek kerja dari farmasi itu sangat luas dan juga aplikatif. Bukan cuma yang hanya biasanya kerja di apotek atau di rumah sakit aja, tapi juga bisa di bidang lain loh. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas prospek kerjanya. Jadi, prospek kerja dari lulusan sekolah farmasi ITB ini sangat terbuka lebar dan banyak. Di antaranya itu ada di bidang kesehatan nih. Kalau di bidang kesehatan, lulusannya akan bekerja sebagai seorang apoteker, yaitu di apotek, rumah sakit, puskesmas, dan laboratorium klinik. Dan selanjutnya itu ada di bidang industri nih. Di bidang industri, lulusannya bakal bekerja sebagai quality control, quality assurance, research and development, R&D, farmasi manajemen pada industri obat-obatan, produk biologi, kosmetik, makanan, minuman, atau jamu. Terus kalau untuk di bidang pemerintahan nih, para lulusannya akan bekerja di BPOM, di BPJS, LIPI, dan ataupun bisa menjadi PNS di Kementerian Kesehatan dan Dinas-Dinas Kesehatan. Juga selanjutnya itu ada di bidang akademisi, bisa menjadi dosen, trainer yang fokus tentang obat-obatan, dan itu sangat terbuka lebar bagi seorang lulusan farmasi ITB. Terus ada di bidang kecantikan, di mana para lulusannya bisa nih menjadi seorang konsultan kecantikan. Dan selain itu, para lulusannya juga banyak yang menjadi seorang entrepreneur, seorang wirausahaan. Terus yang terakhir adalah menjadi seorang peneliti. Wah, keren banget kan prospek kerjanya? Makin ngerasa nggak salah pilih. Mungkin setelah tahu prospek kerja jurusan yang ada di SF ITB, teman-teman pada penasaran nih, apa aja sih yang dipelajari di SF? Jadi, aku jelasin aja ya yang udah aku pelajari di SF. Pertama itu ada namanya tahap persiapan bersama. Di tahap persiapan bersama ini, kita akan mempelajari materi yang namanya MAFIKI. MAFIKI itu matematika, fisika, dan kimia. Kalau di SF sendiri ini, matematika atau kalkulusnya itu tuh B, yaitu lebih ke biokalkulus atau biologi kalkulusnya. Terus untuk fisikanya juga fisika B. Nah, untuk kimianya yang berbeda. Kalau kimia di SF itu dia A, karena SF sendiri kan seperti kita ketahui dia lebih berkecimpung di bidang kimia. Di kesehariannya itu lebih berkecimpung di bidang kimia. Jadi untuk kimia di TPB-nya sendiri itu A. Selain MAFIKI, di TPB itu mempelajari namanya pengantar farmasi dan kesehatan. Terus ada biologi sel farmasi, dan juga ada namanya anatomi fisiologi manusia jilid pertama. Nah, itu untuk TPB nih. Selanjutnya itu di jurusan. Kalau di jurusan tuh yang dipelajari sudah berbeda dari TPB. Kalau di jurusan Sains dan Teknologi Farmasi sendiri, itu tuh mempelajari tentang farmasetika dasar. Terus ada namanya biokimia farmasi, analisis farmasi instrumental, bioteknologi farmasi, teknologi farmasi sediaan solida, teknologi bahan alam, dan lain-lain. Untuk di jurusan FKK atau farmasi klinik dan komunitas itu belajar farmasetika dasar, belajar patofisiologi, epidemiologi, farmakognosi, farmakoterapi, bioteknologi medik, komunikasi dan informasi obat, serta farmakoekonomi dan lain-lain. Kita di jurusan sebenarnya kalian juga tetap mempelajari tentang kimia, biologi, dan juga fisika, tetapi mungkin lebih ke implementasinya di bidang farmasi.
Kalian juga akan mempelajari tentang obat-obatan seperti farmakologi, farmakodinamik, farmakokinetik, dan masih banyak lagi yang dimana kalian akan belajar tentang interaksi obat di dalam tubuh, kemudian penghantaran obat, dan juga bagaimana efek samping yang ditimbulkan oleh obat di dalam tubuh. Kalian juga akan mempelajari tentang bagaimana cara pembuatan obat yang baik dan benar, apa aja komponen-komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan obat, dan bagaimana cara memformulasi obat itu sendiri yang akan kalian pelajari di farmaseutika dasar dan juga teknologi dan formulasi sediaan. Selain itu, kalian juga akan perlu mengimplementasikan ilmu yang kalian dapatkan ini untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang akan kalian pelajari di farmasi klinik. Kemudian perbedaan dari kedua jurusan yaitu Sains dan Teknologi Farmasi dan Farmasi Klinik dan Komunitas, sebenarnya kedua jurusan ini akan mempelajari pelajaran yang sama, tetapi untuk fokus dari tiap jurusannya itu berbeda, yaitu untuk Farmasi Klinik dan Komunitas 60%-nya akan lebih difokuskan untuk pemberian pelayanan kesehatan, sedangkan untuk Sains dan Teknologi Farmasi itu lebih difokuskan pada pembuatan obat. Setelah tahu apa-apa saja yang dipelajari di SF ITB, aku tertarik nih di bidang riset dan development dari produk obat dan kosmetik tentunya. Oleh karena itu, aku pun semakin yakin buat masuk di SF ITB dulunya. Sama dengan fakultas lainnya, SF ITB juga mengadakan adanya aktivitas khusus berupa kuliah lapangan yang akan diadakan minimal sekali setiap semester, kemudian perayaan Dies Natalis atau ulang tahun dari SF ITB yang akan dirayakan oleh dosen dan juga mahasiswa Sekolah Farmasi ITB, serta beberapa lomba internal yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Farmasi ITB. Karena program akademik dari SF ITB sangat padat dan banyak praktikum, maka beberapa tips yang bisa aku berikan untuk menyesuaikan diri di SF ITB, yang pertama adalah kalian perlu mencari gaya belajar kalian sendiri. Yang kedua, kalian juga perlu adanya manajemen waktu yang baik supaya bisa aktif di organisasi dan juga di akademik. Kemudian yang terakhir, aku menyarankan untuk lebih membiasakan diri mencatat pelajaran yang diberikan oleh dosen, karena terkadang kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri untuk ujian. Jadi dengan ada yang mencatat, setidaknya membantu kita mengingatkan kembali saat kita membaca catatan yang kita tulis itu. Nah, tadi kan sudah dijelasin nih belajar di SF-nya gimana, terus prospek kerjanya juga gimana. Jadi, dari semua itu nggak terlepas nih dari adanya peran alumni yang dulunya belajar di SF. Pasti teman-teman pada penasaran kan siapa sih alumni SF yang keren-keren ini. Jadi yang pertama itu ada Bapak Profesor Dr. Haryanto dan Tirto Dea APT. Beliau merupakan alumni Sekolah Farmasi ITB tahun 1958 dan dulunya beliau merupakan Menteri Perhubungan Indonesia periode 1993 sampai 1998. Dan juga beliau merupakan Ketua Ikatan Sarjana Farmasi. Yang kedua ada Ibu Niken Indrianti S. Farm APT. Beliau merupakan Award Big Research Sponsorship Care for Lupus SDF Awards 2011. Yang ketiga ada Ibu Dian Wahdini Syarif. Beliau merupakan alumni Sekolah Farmasi ITB tahun 1983. Beliau merupakan pendiri Samsi Duha Foundation yang dianugerahi Sasakawa Health Prize 2012 oleh WHO untuk penyandang lupus. Berikutnya, beliau merupakan International Lifetime Achievement Awards dari The NIN International Congress on SLE di Vancouver, Kanada, Juni 2010. Dan berikutnya, beliau juga merupakan Danaman Award sebagai terfavorit kedua pilihan publik dari 10 finalis yang berasal dari berbagai bidang dan daerah di Indonesia November 2010. Yang terakhir, beliau merupakan Happy Awards sebagai Inspiring Woman dalam acara Women Day Provinsi Jawa Barat Maret 2011. Dan yang terakhir, ada Ibu Nur Hayati Subakat. Beliau merupakan CEO Paragon yang merupakan perusahaan yang menaungi kosmetik-kosmetik dari Wardah. Ada juga keunikan dari SF ITB karena didominasi oleh mahasiswi, maka SF sering diplesetkan sebagai School of Female. Dan faktanya, hanya sekitar 15-20% dari total mahasiswa tiap angkatannya adalah laki-laki. Jadi bagi kalian yang mau cari jodoh, bisa banget cari jodoh di SF. Ada beberapa informasi tambahan mengenai SF itu sendiri, yaitu di SF terdapat jalur International Program yang di dalamnya itu terdapat 2 jurusan, yaitu yang pertama Pharmaceutical Science and Technology, dan yang kedua adalah Clinical and Community Pharmacy. Dan juga di SF itu terdapat program profesi apoteker, mana masa studinya itu berlangsung lebih kurang selama 1 tahun. Nah teman-teman, kalau sudah masuk jurusan nanti, di SF itu terdapat beberapa kelompok keilmuan di bidangnya masing-masing, yaitu ada kakak farmakokimia, kakak farmaseutika, kakak biologi farmasi, kakak farmakologi farmasi klinik, dan terakhir ada kakak olahraga. Gimana teman-teman, udah tercerahkan belum tentang SF?
Semoga penjelasan singkat mengenai SFITB bisa membantu teman-teman buat mengenal dan meyakinkan diri untuk masuk SF ya. Thank you buat yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aku doain kalian bisa masuk SFITB dan juga bergabung bersama kami semua. Ingin tahu lebih banyak tentang ITB? Nantikan konten menarik dari ITB JTR 2021 dengan visit media sosial kami di Linktree. Bakal ada challenge berhadiah menarik buat kalian loh. Jangan lupa juga buat ikut tryout ITB JTR 2021 dan bedah kampus sebagai langkah awal teman-teman buat masuk di SF ITB. Semangat teman-teman, semoga kalian diterima di SF ITB tahun 2021 ya.